Zoro dan Hiyori terus-menerus dikejar oleh para ninja suruhan Fukurokuju dan Orochi. Disitulah Zoro meminta Hiyori lari duluan, sementara dirinya akan melawan para ninja itu. Karena ninjanya cukup banyak, Zoro juga sempat kelolosan sehingga harus mengejar para ninja itu yang menuju Hiyori. Setelah mengalahkan para ninja yang terbilang kroco itu, salah satu bawahan Fukurokuju langsung menuju Zoro, sehingga duel pedang terjadi di sana. Awalnya ninja itu banyak bicara soal kelancangan Zoro yang sebelumnya mengacungkan pedang pada Orochi, tapi tak dibalas pun Zoro bisa membungkamnya. Setelah membereskan semuanya, Hiyori berani keluar. Ia juga meminta maaf karena terlalu membebani Zoro. Tapi Zoro tak masalah karena Hiyori sendiri adalah adik dari Momo yang mana mereka juga bersekutu. Zoro pun istirahat sejenak. Tujuan mereka mungkin ke rumah kosong di wilayah Ringo sebelumnya. Tapi Zoro berkeinginan mengambil pedangnya dulu sebelum peperangan akhir dimulai. Karena kalau Zoro nggak megang 3 pedang sampai pertempuran akhir, kekuatannya tak sempurna dan pinggangnya nggak nyaman. Mengingat banyaknya insiden sebelumnya, Hiyori jadi teringat Otoko yang menyaksikan kematian ayahnya sendiri di depan matanya. Tapi Zoro menenangkan Hiyori karena ia telah meminta teman-temannya menjaga anak itu. Setidaknya tak akan ada luka fisik jika bersama teman-temannya. Tapi mengingat kelakuan Orochi, Zoro juga berniat membalaskan dendam Tonoyasu nantinya. Maka dari itu, Hiyori juga mengatakan hal yang sama. Setidaknya ialah yang akan membunuh Orochi dengan tangannya sendiri. Di kastel Orochi, Orochi marah-marah karena Fukurokuju melaporkan kalau mereka tak berhasil menangkap sang Ronin itu. Tapi sebagai gantinya, mereka telah menangkap Trafalgar Law. Awalnya Orochi tak peduli siapa itu Law, tapi Fukurokuju menjelaskan kalau Law sama seperti Luffy si topi jerami. Di dunia bajak laut, pengkhianatan bukanlah sesuatu yang tabu. Mereka akan menggunakan semua metode penyiksaan. Saat ini Fukurokuju juga sudah menyiagakan pasukan di seluruh kota. Kelompok Mimawari Gumi dan para samurai saat ini berpatroli di ibu kota sampai para pemberontak itu tertangkap. Mendengarnya membuat Orochi lumayan senang dan merasa aman. Salah satu penjaga juga mulai memajang poster buronan pada pemberontak. Semua warga juga melihat poster itu. Jika warga melihat mereka, warga wajib melaporkan. Dan jika tidak melapor, maka ia akan dianggap sebagai sekongkolnya. Sanjiang bersama Shinobu di atas atap menganalisis semua itu. Artinya mereka tak bisa bergerak bebas lagi, apalagi di ibu kota. Dan poster wajah mereka juga dipajang di mana-mana. Menurut Shinobu, setidaknya urusan mereka di ibu kota sudah selesai. Soalnya tugas mereka adalah mencari samurai dengan lambang bulan sabit. Tapi para samurai yang mereka kumpulkan semuanya berada di dalam penjara. Selain itu, Sanji awalnya berpikir setelah Tonoyasu mengorbankan nyawanya dan merubah konsep rencana dengan membuat sebuah kebohongan kalau surat dan lambang bulan sabit itu ulahnya, Orochi akan melepaskan para samurai yang ditangkap. Tapi ternyata tidak, rumah tahanan di ibu kota setidaknya bisa menahan 1.000 orang. Dan alasan para samurai itu tak dibebaskan walau publik tahu mereka cuma salah tangkap, Orochi tak akan mengakui kesalahannya sendiri. Bukan hanya para samurai saja, tapi teman-teman Law juga berada di penjara itu. Di sela-sela obrolan mereka, Sanji menanyakan aktivitas apa yang sebagian warga lakukan pada Shinobu di sana. Shinobu menjelaskan kalau mereka sedang membuat kapal langit. Karena sebentar lagi festival api, mereka mempersiapkan propertinya.
Menurut Sanji, setelah kehilangan dua figur di ibu kota, mereka tak seharusnya menggelar acara seperti itu. Tapi kata Shinobu justru kebalikannya. Festival api di ibu kota bunga itu diadakan untuk menghormati mereka yang telah tiada. Karena itulah semakin besar acaranya, perasaan mereka akan tersampaikan pada orang-orang yang telah meninggal. Sementara itu, Luffy terus menguatkan dirinya dari infeksi yang ia alami. Saat Luffy kesakitan, Chopper langsung memasukkan obat yang ia buat ke dalam mulutnya. Obatnya memang manjur, tapi sekarang Luffy kelaparan. Maka dari itu, Okiku langsung meneguhkan Dango sepiring besar. Walau begitu, si Luffy masih kurang. Berkat bantuan Chopper, semua tahanan yang terinfeksi juga telah sembuh, sehingga Chopper mendapat pujian dari kakek Hiyou dan semuanya. Luffy juga sudah pulih dan sekarang mereka bisa bergerak kembali. Di sisi lain tampaknya Beppo diam-diam menemui Nami. Beppo beralasan kalau ia berhasil melarikan diri dari tahanan. Beppo juga memberikan kertas pada Nami, yang isinya adalah kode yang sedikit dirubah. Sebelum kematiannya, Yasu telah memberikan kertas ini pada para tahanan lain. Dan tentu saja di kertasnya ada 2 garis tambahan yang membuat artinya beda. Karena ini sangat penting, Nami akan memberikannya pada Kinemon. Dengan begitu, Nami pun pergi dan meminta Beppo untuk ke desa Amigasa saja kalau terjadi apa-apa. Setelah kepergian Nami, Beppo kembali merenung soal kaptennya. Ia merasa bersalah gara-gara dirinya, kaptennya yaitu Law jadi ditangkap musuh. Seperti yang diketahui, Law berusaha membebaskan Beppo dan 2 kru yang lain sendirian. Tapi karena rencana Hawkins satu langkah di depan Law terpaksa kalah dari Hawkins. Sampai singkatnya Hawkins membawa Law ke penjara. Beppo juga dikeluarkan. Kata Hawkins, ini semua adalah pertukaran nyawa. Law memang bisa mengalahkan Hawkins walau terpaksa harus membunuh bawahannya. Tapi Hawkins sepertinya memilih jalur negosiasi. Jadi kru Law bisa bebas dengan menukarkan dirinya sendiri untuk menjadi tahanan. Hawkins akhirnya mengeluarkan 3 boneka jerami yang menandakan kalau ia membebaskan Beppo, Sachi, dan Penguin. Sebelum meninggalkan Beppo dan lainnya, Law menitipkan pesan pada Beppo agar tak memberitahu Luffy dan lainnya kalau ia tertangkap. Maka dari itu Beppo sekarang kesal, karena kesalahan dirinya, kapten mereka tertangkap untuk membebaskan krunya sendiri. Makanya Beppo berpikir kalau nyawa kapten mereka lebih penting daripada rencana Kinemon. X-Drake dan Hawkins sedang menyiksa Law. Tentunya mereka akan mengorek informasi dari Law yang bersekutu dengan Luffy. Beralih ke kota Ebisu, tampaknya Kanjuro mengambil alih pemakaman Tonoyasu dari penduduk kota Ebisu. Walau mereka tertawa, tapi sebenarnya mereka menangis. Begitu juga dengan Kanjuro, yang mana ia dan rekannya yang lain berhutang banyak pada Tonoyasu. Berkat Yasu, harapan mereka selama ini tidak hancur. Walau mereka tak bisa melakukan pemakaman yang besar, tapi setidaknya ia ingin menguburnya di tempat yang sama dengan Oden. Kebetulan Franky juga sudah siap dengan tunggangannya. Maka dari itu Nami dan Kanjuro sembari membawa tubuh Yasu langsung pergi dari sana. Di sisi lain, tepatnya di dermaga saat dalam perjalanan dari ibu kota bunga ke Kuri, poster dari kru Luffy dan kru Law terpampang di mana-mana. Di dermaga itu, orang-orang yang hendak pergi keluar kota juga harus diperiksa dulu wajahnya.
Sementara Robin, Usopp, dan Brook kebingungan bagaimana cara mereka lolos dan bisa naik ke kapal untuk menuju Kuri. Tapi tampaknya Usopp punya ide. Di dermaga itu, para penumpang terus dicek secara rinci, dan ide Usopp adalah membuat wajahnya dan wajah Robin berubah seolah-olah ditakuti oleh hantu di belakangnya. Benar saja, si penjaga di sana gagal fokus dan ketakutan, apalagi orang-orang Wano percaya kutukan. Setelah mereka berhasil lewat, mereka pun memperhatikan Otoko yang tertidur kelelahan. Kebetulan udara juga dingin, makanya Robin lah yang memberi kehangatan pada Otoko. Di bagian selatan Kuri, tampaknya Ashura berniat memperlihatkan Inu dan Kinemon sesuatu. Saat sampai, Kinemon benar-benar terkejut dengan apa yang Ashura tunjukkan. Di sana banyak sekali bangkai kapal yang bisa dijadikan modal untuk mereka. Menurut Ashura, kapal-kapal itu perlu sedikit perbaikan. Ia membawa ke tempat ini dari pelabuhan di seluruh negeri yang dihancurkan Kaido. Jadi mereka punya cukup kapal untuk membawa ribuan prajurit ke Onigashima. Maka dari itu Kinemon dan Inu senang dan memuji Ashura selama ini. Mereka pun jadinya sangat bersemangat dan hari penyerangan hampir tiba. Di penjara tambang udon, Luffy terus berlatih dengan Busho hakinya walau Chopper memarahi karena Luffy harus beristirahat. Kakek Hyo pun turun dan menawari Luffy untuk berlatih dengannya saja. Luffy bisa memukul dirinya dan mengasah haki itu padanya. Setelah memperagakannya, malah Luffy yang mental. Kakek Hyo juga yakin kalau Luffy tinggal sedikit lagi menguasai Busho Haki lanjutan ini. Mengingat Kawamatsu si Kappa saja kuat berkat haki seperti ini, maka Luffy juga seharusnya bisa jauh lebih kuat yang bahkan bisa memberikan damage pada Kaido nantinya. Beralih ke wilayah Ringo, ia tampaknya berniat menemui seseorang sembari membawa tahu goreng. Sementara itu, Zoro kembali menemui seorang Monk yang sebelumnya membawa satu pedangnya. Tentu saja Zoro akan meminta Monk bernama Gyukimaru itu mengembalikan pedangnya. Karena Zoro kuat, senjata yang digunakan Gyukimaru pecah, tapi stok senjatanya sangat banyak. Dengan mudah Zoro berhasil membekuk Gyukimaru, sementara Hiyori masih bersembunyi. Zoro sendiri menanyakan alasan Gyukimaru yang selalu merampas orang-orang yang lewat jembatan ini. Tapi ia memanfaatkan celah dan menyerang Zoro kembali. Gyukimaru mengatakan bersedia untuk memberikan semua pedangnya, kecuali pedang Zoro yang ia rampas. Alasannya karena pedang itu adalah Susui, yang mana pedang itu adalah harta negeri Wano yang dicuri. Mendengarnya membuat Hiyori juga kaget. Gyukimaru juga malah menyalahkan semua insiden di negeri ini berawal dari hilangnya pedang itu. Katanya setelah dicuri, Dewa Pedang mereka marah. Lalu setiap daerah dikalahkan satu persatu, dan akhirnya Wano Kuni diambil alih. Tentu saja Zoro yang gagak percaya mitos begitu, mending langsung ribut aja sekalian. Seseorang dari jauh berusaha menghentikan duel mereka. Ternyata ia adalah Kawamatsu si Kappa. Ia juga tahu kalau duel mereka tak ada niat untuk membunuh. Melihat Kawamatsu, Gyukimaru beneran terkejut. Begitu juga dengan Hiyori.
Tak pakai lama, Yuri juga menyapanya. Di Onigashima, Big Mom sedang mukbang dango. Queen juga mengkritik hasil pekerjaan King, karena akhirnya King gagal mengkaramkan Big Mom. Big Mom juga berbicara pada King, ia akan memaafkan apa yang King lakukan, dengan syarat King harus bergabung dengan bajak laut Big Mom. Big Mom mengakui kalau ada banyak sekali ras yang tinggal di Whole Cake. Salah satu dari mereka mungkin berkurang dan menghilang seiring waktu, tapi King masih hidup. Tentunya, King langsung menolak Big Mom mentah-mentah. Maka dari itu Big Mom malah minta dilepasin aja borgolnya. Beberapa bawahan Kaido juga bisik-bisik kalau katanya Big Mom dan Kaido dulunya satu kapal dan anggota kelompok bajak laut yang sama. Tapi tiba-tiba, Kaido datang dan meminta mereka melepaskan Big Mom. Kaido. Setelah dilepaskan, Big Mom membangunkan Napoleon. Disinilah tensi panas dan bentrokan antar Yonko terjadi. Seperti biasa, bentrokan antar Yonko membuat keadaan alam di sekitarnya seakan berubah. Pada akhirnya, dua Yonko ini beradu kekuatan. Cecungu Kaido bisa-bisanya berusaha menghentikan Kaido agar tak bertarung, soalnya bisa menghancurkan pulau Onigashima. Tapi Kaido tak peduli. Pertempuran mereka membuat semua bawahan yang ada di pulau Onigashima ketakutan. Mereka juga berniat mengungsi, tapi Queen menghentikan mereka. Queen pun menanyakan mereka soal laporan Babanuki di Udon, tapi katanya belum ada laporan sama sekali. Karena kagak ada laporan, Queen berniat ke Udon lagi. Padahal anak buahnya tahu itu cuma akal-akalan doang karena Queen juga takut sama pertarungan dua Yonko ini. Tak lama smashi mereka menyala dan itu adalah laporan dari Udon. Sebagai kepala sipir, Babanuki melaporkan kalau sinyal mereka baru saja berfungsi kembali. Dia juga mengabari kalau Udon tidak butuh pasukan atau bantuan dari Queen. Karena Luffy dan juga Kid ataupun tahanan yang membuat Onar sudah ia jebloskan kembali ke penjara. Walau Queen sebenarnya pengen kabur dari sana, tapi nggak jadi karena Udon sudah aman. Sekarang beralih ke Udon. Setelah mematikan Smashinya, Babanuki nyengir pada Otama. Dan ternyata ucapan si Babanuki tadi adalah perintah Otama sebagai tuannya sekarang. Raizo dan lainnya benar-benar kaget dengan kemampuan Dango Otama. Sementara Kiku menjelaskan kalau Dango dari Otama itu bisa menjinakkan pengguna buah iblis binatang. Di momen sebelumnya, Babanuki masih beringas walau udah diikat. Maka dari itu, Luffy meminta Otama untuk memberi gajah itu Dango di pipinya. Otama akhirnya mencobanya lagi, tapi ia ketakutan karena Babanuki beneran terus marah-marah. Otama pun melemparkan Dangonya dan malah dimakan si gajah. Dan setelah beberapa saat, Babanuki jadi jinak dan mengabdikan dirinya pada Otama. Begitulah kekuatan Otama. Kalau mereka bisa memanfaatkan kekuatannya, maka akan benar-benar berguna di medan tempur nantinya. Karibo juga masih ada di sana. Berkat keberhasilannya mencari bos siput, komunikasi mereka pun terputus total. Dengan begini, musuh akan mengira kalau mereka masih berada dalam penjara. Selain itu, Raizo juga bisa menghubungi Kinemon dan yang lainnya.
Sementara itu, para tahanan yang sebelumnya kena infeksi sekarang sudah sembuh. Mereka bersujud pada Chopper yang sudah menyembuhkan mereka. Mereka berjanji akan membalaskan kebaikan dan hutang budi pada Chopper. 侍のご恩ルフィ太郎も Selain itu, Luffy dan seluruh tahanan bersemangat. Tampaknya para tahanan mau mengikuti Luffy sekarang. Bukan hanya itu saja, tapi ada 4 orang penting yang datang pada mereka. Pertama adalah Omasa, si tulisan darah. Ia adalah Yakuza wilayah Udon. Kedua adalah Sunagoro, si topi terbelah. Ia adalah Yakuza wilayah Hakumai. Ketiga adalah Ocho, si botol labu. Ia adalah Yakuza wilayah Ringo. Dan terakhir adalah Yatape, si mata ular. Ia adalah Yakuza wilayah Kibi. Mereka adalah para bos dari setiap wilayah negeri Wano. Dan tampaknya mereka sangat menghormati kakek Hyogoro. Melihat itu, Luffy malah ketawa karena Pak Tua Hyou malah berlaga seperti bos. Makanya 4 bos Yakuza ini langsung menghajar Luffy. Karena kakek Hyou yang justru berhutang budi pada Luffy, mereka berempat pun pergi. Kepergian mereka berniat untuk mencari para pemberontak lain agar pasukan mereka semakin banyak. Para tahanan yang melihat Luffy melawan 4 bos Yakuza jadi semakin bersemangat. Balik ke Kinemon, ia benar-benar terkejut kalau cetak biru yang mereka incar ternyata ada pada Ashura. Rumor kalau cetak biru kediaman Kaido itu ada di Kuri, ternyata Ashura lah orangnya. Padahal Kinemon udah meminta Franky mencarinya, tapi nggak disangka kalau Ashura lah yang memegang. Tak lama Smashi mereka berdering, yang mana itu adalah Raizo. Raizo pun melaporkan kalau ia telah menyelamatkan Luffy. Bukan hanya itu saja, mereka di Udon berhasil mengumpulkan para samurai yang jumlahnya sekitar 3.500 orang. Tentu saja, ini kabar mengejutkan untuk Kinemon, Inu, ataupun Ashura. Selain itu, mereka juga berhasil membebaskan Kawamatsu dan menguasai penjara tambang Udon. Selain kabar bagus itu, Raizo melaporkan kabar buruk juga. Ada banyak pabrik senjata yang ada di negeri Wano, tapi hampir semuanya memproduksi senjata perang yang diekspor. Pasukan samurai mereka lebih memilih menggunakan pedang dan tombak. Saat ini, senjata seperti katana itu sulit didapatkan, karena Orochi melarang warga membawa senjata. Kalau mereka tak punya senjata yang cukup untuk pasukan mereka, mereka tak bisa menang. Berpikir soal katana, Kinemon, Inu, dan Ashura langsung naik tunggangan mereka, lalu mengabari Raizo kalau mereka akan ke Amigasa dan bekerja dari sana. Raizo juga diminta untuk terus mengumpulkan informasi. Balik ke Ringo, di sana Hiyori langsung mendekati Kawamatsu karena sudah lama tak bertemu lagi. Selain Hiyori yang menangis bisa bertemu Kawamatsu, Gyukimaru juga sama. Disitulah Kawamatsu baru saja sadar kalau wanita yang mendekatinya adalah Hiyori yang ia asuh sejak kecil. Hiyori juga memberikan penjelasan. Ia dulu sangat takut Kawamatsu meninggal, jadinya kabur begitu saja. Dulu Kawamatsu menahan lapar demi memberi makan Hiyori. Hiyori yang menyaksikannya tak sanggup melihat Kawamatsu yang terus menahan lapar. Ia pikir kalau Kawamatsu sendirian pasti bisa bertahan hidup. Saat malam, Kawamatsu yang terbangun dari tidurnya dikejutkan dengan Hiyori yang sudah menghilang. Hanya surat saja yang ada di sana. Surat itu berisikan permintaan maaf karena Hiyori merasa membebaninya. Kawamatsu langsung mencari Hiyori kemana-mana. Ia bahkan mencari ke sekolah anak-anak untuk mencarinya. Tapi Kawamatsu tak menemukan Hiyori dan berpisah sampai sekarang. Selain Hiyori, Gyukimaru juga menangis saat melihat Kawamatsu masih hidup. Tapi ia ditembak oleh pasukan Kaido yang membalaskan dendam akibat senjata mereka dirampas. Melihat pasukan Kaido, Kawamatsu dan Zoro langsung menyerang mereka sampai habis.
Setelah itu Gyukimaru langsung kabur walau bersyukur bisa melihat Kawamatsu yang masih hidup. Sedangkan Zoro sendiri terus ngejar karena pedangnya masih ada pada Gyukimaru. Zoro terus mengikuti jejak Gyukimaru dengan darah yang menetes di atas salju. Sementara Gyukimaru menggali salju yang sepertinya menutupi reruntuhan. Sayangnya Zoro kehilangan Gyukimaru seakan menghilang ke dalam reruntuhan. Kawamatsu sendiri jadi berpikir, untuk apa sih samurai alias Zoro itu terus mengejar biksu? Ia juga tak tahu siapa biksu itu. Tapi Hiyori malah terus membahas rasa syukurnya karena Kawamatsu masih hidup. Tak lama ada beberapa pengejar lagi yang berniat membalaskan dendam pada Gyukimaru. Tentu saja Kawamatsu langsung menghajar mereka semua. Karena takut ada pengejar lagi, Kawamatsu pun mengajak Hiyori pergi dari sana. Kawamatsu benar-benar tak menyangka bisa bertemu Hiyori lagi. Setelah kepergian Hiyori saat 13 tahun yang lalu, ia juga mengurus beberapa hal di wilayah Ringo ini. Ringo merupakan wilayah utara negeri Wano, sama halnya dengan wilayah Hakumai. Wilayah ini juga dipimpin oleh keluarga Shimotsuki yang terkenal kuat. Nama daimyonya adalah Shimotsuki Ushimaru. Beliau adalah seorang ahli pedang yang selalu diikuti oleh seekor rubah api. Akan tetapi, Ringo pun akhirnya ditinggalkan setelah penyerangan Kaido. Di sini juga ada semacam ritual pemakaman abadi, yang mana karena cuaca di sini selalu dingin, jenazah yang dikubur tak membusuk selama berabad-abad. Lalu nisan mereka juga ditandai dengan sebuah pedang. Setiap orang yang terlahir di Ringo sejak lahir, mereka telah mendapatkan pedang. Lalu mereka tumbuh besar bersama pedang tersebut. Dan saat mereka meninggal, pedang tersebut akan menjadi nisan mereka. Orang-orang tersebut sehidup semati bersama pedang. Karena itulah dikenal sebagai pemakaman abadi. Uniknya di antara pedang-pedang itu terdapat Meito, dan itulah yang menarik perhatian para penjarah makam. Kawamatsu juga pernah mengalami kejadian itu saat mengunjungi wilayah ini 13 tahun yang lalu. Pada waktu itu, Kawamatsu berniat melakukan harakiri di tempat ini. Tapi ia tak fokus karena mendengar suara tembakan dan suara anjing. Setelah diperhatikan, tampaknya ada seekor rubah yang sedang mengusir para penjarah makam. Tapi secara kebetulan Kawamatsu kenal dengan rubah itu. Nama rubah api itu adalah Onimaru. Ia adalah sahabat dari mendiang daimyo Ringo yaitu Shimotsuki Ushimaru. Setelah cuaca mereda, Kawamatsu sadar kalau tempat yang dijaga Onimaru adalah suatu makam yang terdapat banyak sekali pedang sebagai nisan mereka. Ternyata, Onimaru bertarung sendirian melawan para penjara yang mengincar senjata di pemakaman abadi ini. Melihat Onimaru berdarah-darah, Kawamatsu akhirnya merawatnya. Sampai suatu ketika, Kawamatsu memberinya Aburage sebagai makanan rubah itu. Ia selalu memberikan makan walau dirinya sendiri belum makan sama sekali. Singkatnya, Onimaru bangun dari tidurnya dan melihat Kawamatsu yang berusaha membongkar makam lalu mengumpulkan pedang. Tentu saja, Onimaru sangat marah pada Kawamatsu. Kawamatsu tampak bingung. Ia tak tahu cara menjelaskan alasannya pada seekor rubah. Ia sendiri terpaksa mengumpulkan pedang karena sebuah alasan yang jelas. Yang jelas, Kawamatsu percaya ucapan istri tuannya yaitu Toki karena menyaksikannya sendiri. 13 tahun dari sekarang akan terjadi pertarungan besar. Ia yakin di pertarungan besar nanti mereka akan butuh banyak pedang. Tapi tampaknya Onimaru tak mengerti apa yang dimaksud Kawamatsu. Pokoknya, Kawamatsu menjelaskan pada Onimaru sedemikian rupa. Ia mengatakan kalau peperangan antara rakyat Wano dan bajak laut binatang buas belum usai. Terlalu cepat bagi mereka untuk mengistirahatkan pedang-pedang ini. Dan sampai hari itu tiba, mereka harus menjaga pedang-pedang ini dari para penjara.
Setidaknya Kawamatsu ingin hidupnya berguna daripada berpikir untuk mati sendirian dengan cara harakiri. Onimaru mengingat nisan dari tuannya dan entah mengapa ia melepaskan gigitannya pada lengan Kawamatsu. Sampai singkatnya, Kawamatsu bangun dan melihat Onimaru yang berusaha mengambil pedang di setiap kuburan abadi itu. Kawamatsu merasa kalau Onimaru mengerti ucapannya. Lalu Kawamatsu dan Onimaru pun bekerja sama untuk melindungi makamnya dan mengumpulkan pedang. Saking banyaknya pedang yang mereka kumpulkan, gubuk yang mereka jadikan tempat tinggal saja tak muat. Makanya mereka berniat membuat tempat untuk menyembunyikan senjatanya. Saat membangun tempat penyimpanan rahasia, Kawamatsu merasa lapar. Ia juga sempat berpikir menjual 1 sampai 2 pedangnya di ibu kota, tapi kagak jadi karena Onimaru marah. Makanya dari itu, ia mencuri makanan di ibu kota untuk Onimaru. Singkatnya, ada Bingo, Bungo, dan Bongo ke pemakaman abadi. Di sana, mereka berniat menjarah makam itu karena mengetahui ada harta berupa pedang yang bisa dijual. Tapi Kawamatsu dan Onimaru langsung menghadang mereka di jembatan. Saat ditanya siapa namanya, Kawamatsu memutuskan menyamar dengan nama Gyukimaru. Ia juga meminta mereka bertiga meninggalkan senjata yang mereka bawa. Makanya, Yuri heran dan merasa kebetulan karena biksu yang menjaga jembatan itu juga bernama Gyukimaru. Setelah semua kejadian itu, Kawamatsu ke ibu kota untuk mencari makan. Tapi ia kena jebakan karena ketahuan oleh para penjaga. Makanya Kawamatsu dipenjara di Udon selama 13 tahun lamanya. Ia tahu sekarang Onimaru pasti lelah menunggu dan pasti tiada. Saat mereka menemui Zoro, katanya si biksu itu masuk ke dalam pintu dan menghilang. Setelah ditelusuri, ternyata pintunya mengarah ke ruangan rahasia di mana Kawamatsu dan Onimaru yang membangunnya. Setelah masuk ke ruang rahasia, Kawamatsu menghubungi Kinemon. Selain memberitahu soal wilayah Udon yang sudah dikuasai, Kawamatsu tahu kalau mereka tak memiliki senjata untuk berperang. Makanya, Kawamatsu memberitahu Kinemon kalau ia sudah mengumpulkan cukup senjata untuk pasukan mereka. Jadi, Kawamatsu meminta beberapa orang ke lokasi yang nanti ia akan beritahu. Setelah menghubungi Kinemon, Kawamatsu takjub karena pedang di sana tersusun rapih. Ia pikir ini pasti perbuatan manusia, bukan Onimaru yang seekor rubah. Sementara itu Gyukimaru sudah dikubur. Ia menyebut Kawamatsu tuan dan tugasnya telah selesai. Zoro masih membahas pedang Susuinya, tapi menurut Hiyori, semisal pedang Zoro emang beneran pedang Susui, yang mana pedang itu harta negeri Wano, mending dibalikin aja ke tempatnya. Hiyori akan mengganti pedang Zoro itu, pedang yang diwariskan dari mendiang ayahnya. Pedang itu disebut Enma dan masuk kategori Meito, pedang legendaris dan satu-satunya senjata yang pernah melukai Kaido. Mendengar pedang itu, Zoro jadi semakin nafsu, apalagi mendengar reputasinya yang bagus. Mulai dari sekarang, tinggal 7 hari lagi sampai penyerangan yang akan dilakukan pada malam festival api di Onigashima. Para samurai berhasil mendapatkan pedang dalam jumlah besar. Sebagai ganti karena pedang Zoro yaitu Susui adalah milik Ryuma dan sudah dijadikan sebagai harta negara Wano, maka Hiyori akan mengganti pedang Zoro dengan Meito Enma milik Oden. Tentunya, sebagai pelayan Oden, Kawamatsu awalnya memperingati Hiyori agar tak sembarangan menyerahkan pedang Oden pada orang seperti Zoro, tapi Hiyori sudah memutuskan. Katanya, Oden adalah seorang pendekar beraliran 2 pedang. Sebelum Orochi mengeksekusi Oden, ia mempercayakan kedua pedangnya pada Momo dan juga Hiyori. Momo diwarisi pedang Ame no Habakiri, sementara Hiyori diwarisi Enma. Kedua pedang itu dulunya ditempa oleh penempa pedang ternama di negeri Wano. Hiyori juga memberi pengertian pada Kawamatsu.
Walau pedang itu warisan dari ayahnya, ia akan memberikannya pada orang yang telah menyelamatkan nyawanya. Di saat yang sama, pedang milik Ryoma yaitu Susui, Hiyori tak tahu bagaimana cara Zoro mendapatkannya. Setelah dipikir-pikir oleh Zoro, ia baru ingat kalau mungkin Moria mencuri pedang itu. Yang jelas Susui memang dicuri dari negeri Wano. Sehingga membuat negeri Wano bersedih, lalu dianggap sebagai pusaka keramat. Jadi Hiyori meminta Zoro mengembalikan pedang itu pada tempatnya saja. Setelah berpikir beberapa saat, Zoro akhirnya mau asal diberi penggantinya. Ia juga mengatakan kalau sebenarnya ia pernah bertarung dengan Ryuma walau dalam bentuk mayatnya saja. Ia juga meminta izin pada mereka untuk berziarah pada makam Ryuma nantinya. Ucapan Zoro yang kedengarannya kagak masuk akal membuat Hiyori dan Kawamatsu tak percaya. Di ibu kota bunga, ada tempat yang dikenal sebagai penjara publik, di mana para tahanan dipertontonkan. Tempat itu bernama Rumah Tahanan, Kota Rasetsu. Di dalam sana, ada banyak sekali samurai yang ditahan karena memberontak terhadap Shogun Orochi, dan belum dibebaskan juga. Yasui tewas di hadapan mereka dan mengorbankan nyawanya agar rencana penyerangan terlindungi. Para tahanan juga ingin segera dibebaskan, seperti fakta yang sudah dijabarkan Yasu sebelum kematiannya, kalau selebaran yang mereka terima itu hanyalah keisengan Yasui saja. Tato bulan di kaki mereka juga hanya sebatas tren. Jadi hanya karena merasa takut, bisa-bisanya mereka mengurung orang tak bersalah di tempat seperti itu. Di dalam rumah tahanan itu, Lau tampaknya berhasil menghabisi Hawkins sendirian. Lau juga bertanya, sebenarnya apa yang terjadi pada aliansi Hawkins yang dibentuk bersama Kid dan juga Apu? Hawkins menjawabnya kalau mereka telah terjebak. Sejak awal, Scratchman Apu sudah bekerja sama dengan Kaido. Kaido waktu itu mengatakan kalau mereka mau jadi bawahannya akan diterima dengan tangan terbuka. Kaido memang selalu mencari prajurit kuat demi menciptakan pasukan terkuat yang pernah ada. Saat itu, kesempatan mereka menang hanya 0%, kabur 0%, dan kesempatan hidup kalau mereka menyerah adalah 40%. Jadi tak ada pilihan lain. Vicky dan Killer berbeda. Mereka terus melawan sampai tak sanggup bergerak lagi. Kaido bukan tipe orang yang akan membunuh lawan begitu saja. Ia akan mematahkan semangat lawannya dan membuat mereka melayaninya. Hawkins percaya kalau Kid tak akan pernah menyerah, yang artinya Kid akan mati saat itu. Sekarang mungkin rekan-rekan Kid pasti diancam. Kalau ingin kaptennya dibebaskan, maka ia harus menuruti perintah. Akhirnya Orochi bisa memanfaatkan mereka sesukanya. Menurut Hawkins, Yonko itu makhluk yang berbeda dari mereka. Mereka di luar nalar manusia. Sementara itu berbeda dengan Hawkins yang aliansinya kacau, Law dan Luffy malah berjalan mulus, berhasil sampai ke negeri Wano tanpa hambatan. Setelah menghajar habis Hawkins, Law keluar. Di sana sudah ada seseorang misterius yang menunggu. Law tampaknya menuruti rencana orang misterius itu, karena rencana orang misterius tersebut adalah membiarkan Law kabur. Sekarang, 6 hari sebelum penyerbuan Onigashima, sementara itu, Luffy sedang dilatih oleh kakek You agar bisa menguasai Busho Advance. Saking kerasnya latihan Luffy, Chopper dan para samurai aja kaget karena besinya jadi seperti jelly. Sekarang 5 hari sebelum penyerbuan Onigashima. Singkatnya, di markas yaitu di desa Amigasa wilayah Kuri, Kinemon akhirnya menghubungi semua unit lewat Smashi yang langsung terhubung sekaligus ke beberapa tempat. Ia mengumumkan kalau simbolnya telah berubah pada selebaran yang sudah mereka terima. Perubahannya kecil, hanya 2 garis di tubuh ularnya. Perubahannya dilakukan oleh Yasu. Di Udon, unit persiapan senjata, kakek Hyou pun mengikuti arahan Kinemon. Ia langsung menambahkan 2 garis di tubuh ularnya. Ia sadar artinya juga jadi berubah. Di Ringo, unit pemindahan senjata, Cho juga menyadari hal serupa. Di Kibi, unit komando Yakuza, Yatape juga sadar dengan kodenya. Begitu juga dengan Kuri, tepatnya di pelabuhan Hachi dan tempat unit perbaikan kapal. Unit perbaikan kapal juga dipimpin oleh Franky dan Usopp, dan dikerjakan oleh para suku Ming. さすがね。どういう意味なの？
Nami memuji bagaimana setiap unit yang memang penduduk asli Wano langsung menyadari kodenya. Kinemon pun menjelaskan kalau kode ini takkan bisa dimengerti jika yang membacanya tak mengetahui semua nama pelabuhan di negeri Wano. Nama-nama pelabuhan di Wano diambil dari nama hewan dan memiliki kode sendiri, seperti Itachi yang berartikan musang, Neko kucing, Kairu kodok, Mogura tikus, Tokage kadal, dan Habu ular. Pertama, maksud dari gambar ular adalah mereka akan berkumpul di pelabuhan Habu. Lalu sekarang ditambah 2 kaki pada tubuh ularnya, maka akan menjadi Tokage alias kadal. Pelabuhan Tokage berada di Udon. Dengan mengubah pelabuhan Habu menjadi pelabuhan Tokage, bahkan orang yang teliti di pihak musuh pun takkan bisa mengganggu rencana mereka. Tentu saja ini berkat Yasu. Ia menganalisa seluruh situasinya dan dalam kondisi itu, beliau mengambil langkah lebih cepat dari mereka. Sekarang mereka masih memiliki beberapa masalah, tapi berkat usaha semua orang, pasukan mereka bertambah banyak, sesuai jumlah yang mereka butuhkan. 安家様お前たちは我が身となれ皆の尽力で Mereka juga masih belum memiliki informasi mengenai Denjiro, tapi mereka memiliki 7 pelayan keluarga Kozuki yang berkumpul di sini. 7人 Dengan begitu, rapat strategi pun akan dimulai, dengan tujuan memenggal kepala Kaido dan Shogun Orochi, lalu membalaskan dendam tuan mereka yaitu Kozuki Oden. オロチの首を取り Di Onigashima, tampaknya Kaido dan Big Mom sedang party berdua. Sebuah kapal pun datang ke negeri Wano, dan ialah Scratchman Appo. スクラッチメンアップ Sedikit penjelasan lagi, sebenarnya ada 2 jalan untuk memasuki negeri Wano. Yang pertama, membuat ikan koi menarik kapal ke atas air terjun, dan cara ini bisa gagal atau berhasil. Yang kedua, memasuki gua di balik air terjun. Tentu saja jika tak mendapat izin dari Kaido dan Orochi, kapal siapapun tak akan bisa masuk. Yang ada di ujung guanya adalah pelabuhan Mogura. Setelah itu dengan sebuah gondola, kargo dan anggota kru akan diangkat. Yang ada di puncak lubang itu adalah Hakumai. Appu yang sudah sampai di Hakumai langsung mengabari Kaido. Tak menyangka Kaido juga menyambutnya dengan baik karena Appu telah jauh-jauh datang untuk ikut pestanya. ごめん Selain mereka, ada juga suatu makhluk besar yang akan ikut berpartisipasi dalam pestanya. Kedatangan makhluk itu juga menakuti para bocah yang tak sengaja melihatnya. ナンバーズが帰って Suara makhluk tadi yang disebut Numbers juga didengar oleh King di Onigashima. Balik ke Kaido dan Big Mom. Festival api nanti, mereka akan buat pesta paling meriah. Queen tampak bingung karena sebelumnya 2 orang ini berniat saling membunuh, tapi sekarang malah jadi teman. Mereka berdua pun mengumumkan pada bawahan Kaido kalau bajak laut binatang buas dan bajak laut Big Mom sudah memutuskan untuk membentuk aliansi bajak laut. Tujuan mereka yang pertama adalah menguasai dunia bersama-sama, baru setelah itu mereka akan saling membunuh. Balik ke desa Amigasa, Kinemon, Momo, dan lainnya benar-benar terkejut setelah Kawamatsu memberitahu mereka kalau Hiyori masih hidup. 生きておられる Apalagi di momen sebelumnya, Hiyori mengatakan pada Kawamatsu bahwa dirinya tak akan menemui Momo ataupun yang lain, karena ia tak mau menggoyahkan perasaan mereka untuk bertempur. Mendengar Hiyori mengucapkan itu, para Akazaya benar-benar terharu, apalagi mengingat Hiyori adalah gadis yang tomboy. 本当によかった Momo juga bersyukur adiknya masih hidup, tapi Hiyori selalu menendang Momo saat dulu. Momo juga berterima kasih pada Zoro yang telah menyelamatkan adiknya, tapi Zoro memberitahu Momo kalau adiknya itu sudah berumur 26 tahun. 18歳も年上だ。 シュババロバ Mendengar itu, Sanji jadi tahu kalau cewek cantik yang sama Zoro kemarin adalah Hiyori. 妹 Makanya Sanji langsung baik-baikin Momo. なんだ兄に 用意ができた Karena persiapan hampir selesai, Hitetsu pun datang sembari membawa kotak pada mereka. ルフィ太郎さんが Sebelum itu, Kiku memberikan pedang Meito Nidai Kitetsu yang dibawa Luffy sebelumnya pada Hitetsu. もうすまんな勝手に持ち出しよって Zoro pun akhirnya tahu kalau pedang yang dibawa si Luffy beneran Meito. 名刀だったか。 Sebagai pengrajin pedang negeri Wano, Hitetsu akhirnya membuka peti tersebut. Ini juga hari yang ia tunggu selama 20 tahun lamanya, yaitu mengembalikan 2 pedang yang ia jaga pada Momonosuke dan Hiyori. 助様日和様
Senjata pendamping kesayangan Oden, pedang yang mampu menebas surga, Ameno Habakiri. Lalu pedang yang mampu menebas kedalaman neraka, Enma. Kedua pedang ini setara dengan Susui dan termasuk dalam 21 pedang tajam yang kuat. 血の傑作 Ameno Habakiri juga diberikan pada Momo, tapi Momo masih belum siap menerimanya. Sementara Enma atas permintaan Hiyori diberikan pada Zoro. 先に言って馬を手なずけられたの Kata Hitetsu, hanya Oden lah yang bisa menjinakkan Enma, makanya Zoro harus menjinakkannya terlebih dahulu. 試し切りしてみよう Zoro pun langsung serius dan siap memuji Enma dengan memotong pohon yang ada di sana. もらわぬ Saat Zoro mengalirkan hakinya, Enma langsung mengeluarkan aura kuat. Bahkan yang awalnya niat menebas pohon malah jadi tebingnya sekalian yang ditebas. Tak tanggung-tanggung, Enma juga menyerap banyak haki Zoro. Dan Zoro harus mengendalikan hakinya. Begitulah Enma, pedang itu akan seenaknya mengisap Ryou atau haki penggunanya. Dan memotong lebih dari yang dikehendaki. Kalau Zoro pendekar pedang biasa, pasti sudah kering dihisapnya. これをもらう。もっと強くなって。 Sementara itu, Luffy masih terus saja berlatih bahkan menggunakan Gear Force-nya. Luffy sudah bisa menghancurkan besi besar itu sampai berkeping-keping, tapi ia masih belum cukup. Franky sendiri terus mengomando rekan-rekannya yang lain. Mereka terus memperbaiki kapal sampai bisa mengangkut ratusan ribu orang. Kinemon juga mulai menyusun informasi, mulai dari informasi Robin. Robin mengungkapkan berdasarkan informasi yang ia dapat, bajak laut binatang buas punya 20.000 orang, ditambah pengiring Orochi 10.000 orang. Artinya saat hari penyerangan Onigashima akan ada 30.000 musuh di sana. Meski mereka punya denah kediaman Kaido sekalipun, karena tak bisa membiarkan warga biasa terlibat, musuh pun diuntungkan secara medan. Karena pertempuran akan terjadi di Onigashima. Untuk melawannya saat ini mereka punya sekitar 4.000 orang. Mereka juga takkan perang secara habis-habisan. Namun jumlah mereka sangat terpaut jauh. Jadinya rencana mereka hanyalah penyerbuan seperti ini dan mempertaruhkan semuanya. Di sisi lain, Chopper sudah mengajak Luffy untuk bersiap agar berkumpul dengan teman-temannya lagi di Kuri. Tapi Luffy meminta waktu sebentar lagi. 間に合うのか Zoro juga terus berusaha menguasai Enma-nya dengan latihan yang intens. Momo yang berlatih bersama Zoro juga menanyakan kata Sunachi yang Zoro ajarkan. Mengapa Kiko melarangnya mengucapkan kalimat itu, padahal itu adalah kata keberuntungan? Kata Zoro, ia hanya meniru kakek tua di desanya dulu, dan ia kagak pernah mengucapkannya. しな。 Sekarang 2 hari lagi menuju penyerangan Onigashima. Otama, Chopper, dan juga Luffy sudah sampai di Kuri dan bergabung bersama Nami dan lainnya. Kinemon sendiri terus meminta kabar soal berapa banyak rekan yang berhasil dikumpulkan. Para bos Yakuza pun menjawab kalau mereka sudah mengumpulkan cukup banyak pemberontak. いいのが揃ってるぞ金右衛門だ Pokoknya mereka berempat berhasil menambahkan 200 prajurit total, yang artinya pasukan mereka semua jadi 4.200. 4200 Tapi Law sebagai aliansi dari mereka masih belum ada kabar. じゃ強えんだぞあいつ兄貴 Luffy sendiri masih tidur karena kelelahan berlatih keras. もうすぐ祭りだ Sementara itu, para samurai yang ingin ikut berperang malah masih dikurung di Rasetsu. Semua alasan mereka ditolak mentah-mentah. どうにもできぬ Seorang ninja yang diutus Kinemon untuk mengintai Rasetsu juga sudah tak ada pilihan lain selain membiarkan mereka. Karena Orochi benar-benar parah, keluarga para samurai itu ditangkap juga. Sekarang lebih baik mereka bersiap dan menuju pelabuhan. この時間は移動に使ってくれどう Di
Di satu hari menjelang peperangan, Otama membuatkan topi rajutan untuk para Akazaya. Mereka juga sudah bersiap menuju pelabuhan. Kinemon pun pamitan karena mereka harus tiba sebelum yang lainnya. Sanigo juga kebetulan ada di pinggir pantai Kuri, jadi Luffy dan semua krunya bisa mudah untuk menyusulnya nanti. Dengan begitu, Kinemon dan Luffy berpisah. Mereka akan bertemu lagi di pelabuhan nanti. ずっと張り詰めておるわ。 Di negeri ini ada asap yang membuat langitnya gelap dan ada banyak orang malang yang bekerja di pabrik itu. Orang-orang di penjuru negeri juga membicarakan rumor kalau pesan yang dibuat Yasui bukan hanya sekedar gurauan saja. Tapi mereka tak percaya soal rumor itu. おられてるぞ。やれたくにやった俺も。 Meskipun kurang satu samurai, 7 sarung pedang merah, 1 shinobi, dan seorang tuan, mereka melangkah di atas tanah kering yang terserak layaknya salju di musim dingin. Matahari bersinar cerah di langit, ada awan-awan gelap, tapi bayangan ke-9 orang yang ternyata bukanlah hantu yang ingin membalaskan dendam tuannya setelah 20 tahun lamanya terlihat jelas di permukaan tanah. Kru Mugiwara juga berjanji akan membuatkan makam yang lebih layak untuk Yasui setelah mereka menang nantinya. 変わった。 Sementara Zoro diberitahu oleh Hitetsu kalau sandai Kitetsu milik Zoro adalah buatannya. Ia juga mengatakan kalau Enma sangat cocok dengan Zoro. Hal itu sesuai dengan logika tentang pedang terkutuk. Orang lemah tak akan bisa menggunakannya. Dan alasan kenapa pedang itu cocok dengan Zoro karena pedang Wado Ichimonji dan juga pedang Enma dibuat oleh pengrajin yang sama. Pengrajin terkenal itu bernama Shimotsuki Kozaburo. Lebih dari 50 tahun yang lalu, ia pergi dari negeri Wano tanpa izin. Jadi alasan Hiyori memberi Zoro pedang Enma karena Hiyori sendiri sadar kalau pedang Zoro juga dibuat oleh orang yang sama. Enma juga masih belum menjadi pedang hitam. Mungkin nanti kemampuan Zoro lah yang bisa meningkatkan level pedang tersebut. てやろうじゃねえか。 Orochi sendiri menghubungi Babanuki di Udon. Babanuki yang sudah jinak memberitahu Orochi kalau Udon baik-baik saja. Tampaknya Orochi sadar kalau mereka semua adalah orang-orang yang tak bisa dipercaya karena ia memiliki sepucuk surat berisi informasi penting. Isinya yaitu dari pelabuhan Habu ke pelabuhan Tokage. Kozuki Hiyori juga masih hidup di suatu tempat di utara. Sekarang semuanya pun sedang bersiap dan berlatih. Langit begitu cerah dan helaian bunga sakura menari-nari di atas ibu kota bunga. Hari festival api akhirnya dimulai. Dan dalam bayangan, perang yang akan mengubah takdir dunia akhirnya dimulai.